Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya Pak Indra, masih pada bab 4 ya, suhu dan perubahannya. Pada video kemarin kita sudah membahas dari definisi suhu. Apa itu suhu, alat ukurnya apa saja, dan jenis-jenis termometer itu apa saja, ya kan? Saya ulas sedikit, suhu itu adalah derajat panas atau dingin suatu benda. Atau kata lainnya adalah ukuran panas atau dingin suatu benda. Lalu suhu ini semakin tinggi suhu maka gerakan partikel suatu zat itu akan semakin cepat. Dan apabila suhu rendah maka gerakan partikel suatu zat itu akan melambat juga. Lalu alat ukur untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Nah, pada termometer ini menggunakan prinsip kesetimbangan termal atau kesetimbangan suhu. Jadi energi panas itu akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah sehingga kita bisa membaca suhu mengetahui suhu termometer itu sesuai dengan suhu badan. Lalu termometer itu dibagi menjadi 5 ya. Jenisnya ada termometer zat cair, zat padat, lalu termometer kristal cair, termometer ruangan, dan termometer tembak atau termometer gun. Termometer zat cair itu dibagi menjadi dua, ada termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Lalu termometer zat padat itu ada termometer bimetal dan juga termometer termokopel. Lalu ya kan itu. Selanjutnya di sini kita akan membahas konversi dari satuan suhu. Coba nih, kalian masih ingat nggak bagaimana cara mengkonversi besaran panjang? Misalnya saja 1 kilometer itu berapa meter? Siapa yang masih ingat? 1 kilometer berapa meter? Coba lihat. Nah, 1 kilometer itu turun 3 tangga ya kan? 1, 2, 3. Berarti 1 kilometer adalah 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Berarti berapa? 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Itu ya. Itu merupakan konversi dari besaran panjang. Sedangkan konversi pada besaran massa juga ya sama ya, menggunakan tangga konversi seperti kilogram, hektogram sampai miligram, ya kan? Caranya contohnya nih, 5 kilogram berapa gram, ya kan? Kilogram ke gram itu kan turun 3 tangga, berarti setiap tangga turun 1 tangga dikali 10. Karena dia turun 3 tangga berarti dikali 1000. Berarti 5 kilogram sama dengan 5000 gram, gitu ya. Nah, pada besaran suhu itu juga sama, dia juga ada yang namanya konversi-konversi seperti itu, ya kan? Coba masih ingatkah besaran itu dibagi menjadi berapa? Ada dua ya, besaran pokok dan juga besaran turunan. Besaran pokok ini itu ada 7. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan juga jumlah molekul. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas besaran suhu. Nah, pada besaran suhu ini juga memiliki skala ya kan, ada Celsius, skala Celsius, skala Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin. Nah, kalau panjang ada sentimeter, kilometer, hektometer, ya kan? Kalau massa ada kilogram, ton, ons, dan lain sebagainya. Dan pada besaran suhu ini juga dia memiliki skala, yaitu ada Celsius, ya kan? Celsius itu C, ditulis C, ya kan? Fahrenheit F, F, ya kan? Reaumur depannya R, maka ditulis R, ya kan? Lambangnya. Kelvin depannya K, hurufnya K. Nah, berapa suhu badanmu saat ini? Nah, suhu badan saya saat ini adalah 37 derajat Celcius. Nah, bunderan kecil ini dinamai derajat. Paham ya? Jadi derajat ini dibaca 37 derajat Celcius. Itu paham ya? Lalu bagaimana cara mengkonversi skala atau satuan pada besaran suhu? Nah, contohnya ini 15 derajat Celcius ini, ya kan? Berapa derajat Fahrenheit? Nah, lalu 59 derajat Fahrenheit
berapa derajat Celcius? Nah, caranya bagaimana? Apakah menggunakan tangga konversi juga? Enggak ya. Kalau pada konversi besaran suhu ini kita sudah menggunakan rumus. Oke, jadi kalian harus mulai saat ini harus memulai apa ya? Menghafal, mempelajari dan juga memahami. Dan juga sering praktek menghitung konversi. Nah, caranya seperti ini. Para ilmuwan sebelum kita ini dia menemukan menemukan 4 skala suhu, kan? Ada Celsius, ada Fahrenheit, ada Reaumur dan juga ada Kelvin. Nah, Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin ini dia itu memiliki titik bawah sendiri dan titik atas sendiri. Nah, untuk Celsius jadi titik bawahnya adalah 0 derajat Celsius. Sedangkan pada titik didihnya atau titik atasnya adalah 100 derajat Celsius. Ya kan? Lalu pada Fahrenheit, dia ini titik bawahnya 32 derajat Fahrenheit dan titik atasnya 212 derajat Fahrenheit. Begitu juga dengan Reaumur. Dia titik bawahnya 0 derajat Reaumur dan titik atasnya 80 derajat Reaumur. Sedangkan Kelvin titik bawahnya 273 Kelvin dan atasnya ada 373. Jadi 4 skala ini dia memiliki titik bawah dan titik atas masing-masing. Nah, karena perbedaan titik bawah titik atas ini maka dihasilkanlah perbandingan skala, ya, perbandingan skala. Yaitu jika Celsius itu angka perbandingannya adalah 5. Jika Fahrenheit angka perbandingannya adalah 9. Jika Reaumur angka perbandingannya adalah 4 dan jika Kelvin angka perbandingannya adalah 5. Ya. Ingat-ingat ini ya. Lalu tadi angka perbandingan itu gunanya untuk apa, Pak? Nah, angka perbandingan ini digunakan untuk salah satu proses mengkonversi besaran suhu itu. Ya. Contohnya aja. Nih, lihat ini ya. 15 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit? Nih. Caranya bagaimana? Nih. Ingat, angka perbandingan dari derajat Fahrenheit itu berapa angka perbandingannya? Nih. Nih, lihat ini ya. Nih. Angka perbandingannya dari Fahrenheit adalah 4. Ya kan? Lalu angka perbandingan dari Celsius adalah 5. Ya kan? Nah, setelah kita tahu dari angka perbandingan itu, maka kita tulis ini. Seperti ini. Nih. Dari Celsius berapa Fahrenheit, ya kan? Berarti angka perbandingan yang dicari itu harus dikasih di atas. Tadi kan Fahrenheit kan 9, ya kan? 9. Ingat, angka perbandingan C itu Celsius 5. Angka perbandingan dari Fahrenheit itu adalah 9. Angka perbandingan dari Reaumur itu adalah 4. Ini skala ya. Angka perbandingan dari skala Kelvin itu adalah 5. Oke. Nah, angka perbandingan ini digunakan untuk membuat ini. Rumus dari konversi suhu ini. Nah, ini angka perbandingan dari Fahrenheit kan 9. Ya kan? Maka ditulis 9. Paham? Per C, ya kan, yang dicari, ya kan, ini yang dicari adalah yang diketahui adalah C, ya kan, yang diketahui adalah C.
Berarti yang diketahui adalah C ini angka perbandingannya 5. Berarti 5. Gitu ya. Paham ya? Sampai sini paham? Contohnya saja. Misalnya 35 derajat reamur berapa Fahrenheit? Nah, ingat yang dicari itu maka ditulis yang di atas. Berarti lihat angka perbandingan yang atas ya. Berarti kan 9 ya dicari kan Fahrenheit ya kan? Berarti ditulis yang atas angka perbandingannya. Yang diketahui reamur. Berarti ditulis yang bawah. Jebret. Tuh, paham ya? Oke. Setelah itu kita mengetahui dari angka perbandingan itu fungsinya untuk apa ya kan? Nah, nih. Bentar. Nah, 15 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Nah, ini. Langkah pertamanya kalian itu adalah, ya kan, misalnya kalian bisa menemukan soal seperti ini. 15 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Tulislah rumusnya terlebih dahulu. Ya. Spread. F sama dengan 9 per 5C tambah 32. Loh, kok tambah 32 Pak? Dari mana rumusnya Pak? Nah, nanti akan saya berikan rumus beberapa macam-macam rumus dari konversi suhu. Jadi kalian ketika akan mengkonversi suhu ya kalian tinggal masukkan ke dalam rumus itu ya. Nah, ketika kalian mengerjakan soal seperti ini kalian wajib menulis rumusnya dan caranya ya. Jika saya memberikan tugas ya harus ada caranya. Oke. 15 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Berarti kan yang dicarikan Fahrenheit, ya kan? Paham? Maka F sama dengan 9 per 5C tambah 32. Ini rumusnya, ya kan? Lalu C ini diapakan, Pak? Nah, C ini yaitu dari angkanya yang 15 ini, 15 derajat Celcius. Berarti C ini ya kan diganti dengan angka 15. Itu paham ya? Lalu kita tulis. Nah, seperti ini. 9 per 5C sama tambah 32. Nah, C-nya diganti dengan angka 15 ini. Paham ya? 15 ini dari 15 ini. Paham? Nah, ini kan. Paham ya? Lalu setelah itu kalian menggunakan cara matematika. 15 dibagi 5 berapa? 15 dibagi 5 berapa? Yaitu adalah 3 ya kan? Berarti 27. Dari mana Pak? Nih, saya ulangi lagi ya. 15 dibagi 5 adalah berapa? 3 kan? Nah, 3 ini dikali 9. Nah, berarti 27. Paham ya? Ya, contohnya gini aja. Saya contohkan matematikanya ya. Misalnya gini. 2 per 3 kali 6 sama dengan berapa? 6 ya kan? 6 dibagi 3 berapa? 6 dibagi 3 yaitu 2. 6 dibagi 3 kan 2 berarti 2. 2 dikali 2 yaitu 4. Paham ya? Contoh yang lain lagi. Misalnya 4 per 2
sebentar. 4/5 kali 10. Hasilnya berapa? 10 dibagi 5 adalah 2, ya kan? Berarti 4 dikali 2 adalah 8. Itu, paham ya? Contoh yang lain lagi, misalnya 3/4 dikali 12. Caranya bagaimana? 12 dibagi 4 berapa? 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Itu ya, paham ya? Kita kembali ke sini. 15 dibagi 5 yaitu 3. 9 dikali 3 sama dengan 27. Nah, ditambahkan 32. Oke, sampai sini paham? 27 tambah 32 hasilnya adalah 59 derajat Fahrenheit. Di sini kalian bisa lihat ini ya kan berbagai macam rumus. Nih. Dari A sampai F ini merupakan konversi dari rumus suhu, konversi suhu, ya kan? Konversi antara Celcius dengan Reaumur. Nah, ini. Jika yang dicari Celcius, yang diketahui Reaumur, maka rumusnya adalah 5/4 kali Reaumur. Gitu ya. Di sini paham? Jika yang dicari Reaumur, yang diketahui derajat Celcius, maka rumusnya seperti ini. Nih, silahkan kalian hafalkan dan pahami ya. Hafalkan dan pahami rumus dari konversi suhu ini, gitu ya. Kita langsung ke pembahasan soal saja. Nih. Nih. 8 derajat Reaumur berapa Celcius ya? Nih. Ada soal seperti ini ya. 8 derajat Reaumur berapa Celcius? Langkah pertama kalian itu adalah apa? Yaitu adalah menulis rumus. Nih. Yang dicari kan Celcius, ya kan? Tulis di sini derajat Celcius sama dengan, ya kan? Kalian ingat tadi perbandingan dari apa namanya skala suhu tadi. Ingat nggak? Kalau apa namanya? Kalau Celcius itu angka perbandingannya adalah 5, ya kan? Kalau Fahrenheit angka perbandingannya adalah 9. Nah, kalau Fahrenheit angka perbandingannya adalah 9. Kalau Reaumur angka perbandingannya adalah 4. Kalau Kelvin angka perbandingannya adalah, sebentar ini agak lemot ini laptopnya, adalah perbandingannya 5. Nah, caranya gampang ya kan? Caranya gampang. Sebentar ini saya ini belajar biar gampang ya, biar kalian paham nih. Nah, 8 derajat Reaumur berapa Celcius? Nah, ini caranya gampang. Ini ya, yang dicarikan derajat Celcius. Ya kan? Berarti kalian tulis di sini. Derajat Celcius sama dengan, ya kan? Bagaimana? Ingat tadi, yang dicari itu berarti angka perbandingannya yang di atas. Nih. Yang di atas ya. Derajat Celcius ini angka perbandingannya berapa? Coba lihat di sini. Yaitu 5. Berarti ditulis di atas ini. 5. Per. Ya kan?
Reamur, yang diketahui kan reamur, ya kan? Berarti reamur angka perbandingannya berapa? 4. Tulis 4 di sini. Paham? Jauh ini. Lalu dikali dengan, karena yang diketahui reamur, ya berarti dikali reamur. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, setelah itu kalian apa namanya? Nih, kan rumusnya sama seperti ini. Nah, ini ya kan? Lalu langkah selanjutnya adalah kalian memasukkan angka-angkanya. Nah, 5/4. 5/4 dikali reamur ini berapa reamur? Nih, reamurnya adalah 8, berarti dikali 8 sama dengan, ya kan? Ya, rumus matematika tadi. 8 dibagi 4 berapa? 2, berarti 5 kali 2. 5 dikali 2 sama dengan 10 derajat Celcius. Nah, hasilnya seperti ini ya. Paham? Berarti di sini adalah 8 derajat reamur adalah 10 derajat Celcius. Sampai sini paham ya? Sekarang kita ke sini. 15 derajat Celcius berapa derajat reamur? Ingat tadi ya kan? Angka perbandingan tadi. C itu angka perbandingannya adalah 5. F Fahrenheit itu angka perbandingannya adalah berapa? 9. R angka perbandingannya berapa tadi? R itu angka perbandingannya adalah 4. K angka perbandingannya berapa? Yaitu adalah 5. Ya kan? Nah, kita kembali ke sini. 15 derajat Celcius, ya kan? 15 derajat Celcius. Berapa reamur? Ingat. Tulis ya caranya seperti ini. Derajat reamur sama dengan, ingat, lalu kalian buat perperan seperti ini. Yang di atas ini adalah angka perbandingan yang dicari. Yang dicari adalah R. Ya kan? Berarti R ini angka perbandingannya berapa? Lihat di sini. Coba lihat di sini. Angka perbandingannya berapa R? R adalah 4. Paham? Lalu yang diketahui adalah C. Nah, C angka perbandingannya berapa? Angka perbandingannya adalah 5. Nah, lalu dikali dengan C. Yang diketahui kan C, ya kan? Nah, seperti ini. Sampai sini, saya harap paham ya. Nah, setelah itu, ya kan, kalian matematika seperti biasa. Sama dengan, ya kan, 4/5 dikali C-nya berapa C-nya? C-nya adalah 15, berarti dikali 15 sama dengan 15 dibagi 5 berapa? 3. Berarti 4 dikali 3. 4 dikali 3 yaitu adalah 20.
derajat Reaumur. Paham ya? Derajat Reaumur. Jadi seperti ini caranya ya kan? Berarti 15 derajat Celcius adalah 12 derajat Reaumur. 15 derajat Celcius sama dengan 12 Reaumur. Paham ya sampai sini ya? Coba kita ke contoh soal lainnya lagi, ya kan? Nih. Kalian jadi di sisi lain kalian menghafal rumus-rumus konversi yang di atas tadi, kalian juga harus memahami angka perbandingan skala itu juga ya. Contohnya ini lagi ya kan. Saya ulangi lagi. Angka perbandingan dari C berapa? 5. Angka perbandingan dari F berapa? 9. Ya kan? Nah, kok jelek ini angka 9-nya. Angka perbandingan dari F ini adalah 9. Ya kan? Angka perbandingan dari R ini berapa? 4. Angka perbandingan dari Kelvin berapa? Yaitu 5. Nah. Coba kita ke sini ya kan. 20 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Kira-kira ini yang ditanyakan itu, yang dicari itu Fahrenheit atau Celcius ya? Nggak mungkin ya yang dicari Celcius ya, karena Celcius ini sudah jelas 20 derajat Celcius. Nah, yang dicari kan Fahrenheit. 20 derajat Celcius sama dengan titik-titik-titik derajat Fahrenheit. Berarti yang dicari adalah Fahrenheit. Berarti tulis saja derajat Fahrenheit sama dengan ya kan, seperti tadi lagi yang dicari itu angka perbandingannya kasih yang di atas ini, sedangkan yang diketahui angka perbandingannya dikasih yang di bawah sini. Paham ya? Fahrenheit angka perbandingannya berapa? Coba lihat sini. Angka perbandingannya adalah berapa? 9, yaitu 9. Nah, lalu yang diketahui berapa? Yang diketahui adalah C ya kan, angka perbandingannya berarti C adalah 5. Sampai sini paham? Lalu kalikan ya kan, kalikan C. Nah, karena yang diketahui kan C sudah diketahui kali C, baru ditambah 3, 2. Nah, Pak, ini rumusnya dari mana, Pak? Itu, Pak. Loh, ingat rumusnya yang di atas tadi, ya kan? Ini loh, rumusnya yang banyak ini loh. Nah, ini loh. Nah, ini. Rumusnya yang banyak ini. Nah, ini ya. Paham ya? Jadi kan harus pahami rumus yang saya berikan ini. Setelah kalian tahu rumusnya, kalian masukkan angkanya mengganti ini. Huruf ini, ya kan? C ini. C-nya kan sudah diketahui ya, 20. Nah, berarti tinggal diganti saja, yaitu F sama dengan 9/5 dikali 20. Nah, C ini kan di sini ya 20 derajat Celcius, berarti C-nya adalah 20. Sampai sini paham? Oke. Lalu ininya ya kan. Nah, kok bisa 4, Pak? Nah, ingat ini ya, seperti matematika tadi ya. 20 dibagi 5 berapa? Yaitu 4. Nah, 9 dikali 4 tambah 32. Hasilnya seperti ini. 9 dikali 4 berapa? Yaitu 36. Nah,
36 baru tambah 32, hasilnya adalah 60 derajat. Berarti 20 derajat Celcius sama dengan 60 derajat Fahrenheit, gitu ya. Dan ini di sini masih banyak juga apa namanya contoh-contoh soalnya ya kan di sebelah sini. Nanti ini materi ini akan saya berikan di Google Classroom, jadi kalian tidak perlu khawatir lagi gitu ya. Ini banyak contoh-contoh soalnya. Sekarang kita membahas ke sini. Tadi kan kita sudah mempelajari konversi suhu ya kan. Dari Celcius ke Fahrenheit bagaimana rumusnya, Fahrenheit ke Celcius bagaimana rumusnya, dari Reaumur ke Celcius bagaimana rumusnya ya kan. Nah gitu. Jadi kalian harus pahami. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menetapkan skala suhu. Ya kan? Kita telah mengetahui skala suhu, misalnya ada Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Apakah kamu tidak penasaran bagaimana membuat skala suhu pada termometer? Nah, bagaimana caranya membuat skala suhu? Maka simak praktikum membuat skala suhu termometer melalui link di bawah ini. Nih, silakan kalian ya kan. Kalian buka link yang saya berikan di bawah ini. Ini linknya bagus banget ini. Caranya membuat skala suhu pada termometer ini sangat-sangat jelas sekali. Jadi saya harapkan kalian membuka video YouTube melalui link yang saya berikan ini ya kan. Lalu ini. Nanti setelah kalian mempelajari bagaimana cara membuat skala suhu pada termometer pada link ini, maka nanti kita akan membahas yaitu ada rumusnya lagi. Cara menentukan titik didihnya bagaimana, titik bekunya bagaimana, skala suhunya bagaimana ya kan. Nanti ada rumusnya itu sendiri. Ya kan? Nah, di sini. Nah, ini. Nanti kita akan membahas bagaimana cara membuat skala suhunya bagaimana. Kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya ya kan. Jadi silakan kalian mempelajari lagi bagaimana cara mengkonversi skala suhu dari rumus-rumus yang saya berikan di tampilan ini ya kan. Di Google Classroom juga saya memberi materi juga. Nah, oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.